Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja ya, karena takutnya ini Google-nya keburu habis. Kita absen dulu ya. Asventania ada? Belum? Baby Falahdina? Halo? Suara saya kedengeran nggak? Baby Terinza? Terinza ada? Terinza belum. Muhammad Sayaf? Hadir, Bu. Rara Siti Raudo? Hadir, Bu. Maulida ada? Dekrit? Hadir, Bu. Muhammad Fahmi Fahruzaman? Hadir, Bu. Azra Asila? Azra? Rafliandi? Azra nggak ada? Rafliandi? Nggak ada? Ibu. Asmahan? Ya? Hadir, Bu. Igit? Safa Alitia? Safa? Anggita? Hadir, Bu. Indah Puji Lestari? Hadir, Bu. Galuh Damayanti? Hadir, Bu. Larasat TV? Dina Aflah? Hadir, Bu. Yang belum berarti Asventania, Terinza, Maulida, Rafliandi, Safa, dan Larasati. Oke, kita mulai aja ya. Kelihatan slide-nya? Terlihat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan hari ini online. Kemarin kita udah offline. Karena beberapa hal, maka kita online dulu ya untuk minggu ini dan mungkin minggu depan. Nanti kita
offline lagi pas presentasi tugas besar. Jadi ini materinya sebenarnya sampai hari ini, kemudian minggu depan dan minggu depannya lagi itu adalah asistensi tugas besar. Jadi mohon minggu depan disiapkan untuk tugas besarnya, progresnya sampai mana, kemudian nanti diasistensikan. Oke. Nah, kalau kemarin kita bicara mengenai kenyamanan audial ya, yang sifatnya apa itu bising gitu. Jadi apa cara menanggulangi kebisingan dalam ruangan. Kalau sekarang kita materi hari ini adalah panas dalam ruangan dan polusi udara. Panas dalam ruangan ini tentu ada hubungannya dengan yang kemarin itu adalah kenyamanan termal. Jadi bagaimana mewujudkan kenyamanan suhu dalam ruangan sehingga ruangan tersebut enak dan nyaman digunakan dalam jangka waktu lama. Jadi panas dalam ruangan ini harus mendapat perhatian penting dalam proses desain interior ya. Jadi dalam proses perancangan desain interior kita tidak bisa mengabaikan adanya panas dalam ruangan, karena kalau panas ini dibiarkan tentu efeknya akan ada di dalam ruangan tersebut gitu. Jadi ya mungkin orang yang ada di dalamnya tidak akan merasakan enak gitu dalam beraktivitas karena adanya panas dalam ruangan tersebut. Nah, panas dalam ruangan ini itu terkait dengan perpindahan kalor antara matahari sampai ke tanah atau bumi. Jadi ada 3 macam perpindahan kalor, yaitu radiasi, konduksi, dan konveksi. Nah, kalau radiasi ini perpindahan kalornya sifatnya dari udara menuju ke tanah. Jadi adanya perpindahan kalor dari matahari ke bumi atau ke permukaan bumi. Jadi itu namanya radiasi. Jadi ada perpindahan gelombang elektromagnetik dari matahari ke dasar atau ke permukaan bumi. Nah, dengan adanya radiasi ini maka akan menimbulkan konduksi. Nah, kalau konduksi ini perpindahan panas dari tanah atau permukaan bumi ke udara. Jadi dia berpindah melalui benda padat kalau konduksi. Benda padatnya ini maksudnya adalah tanah. Jadi adanya pelepasan kalor dari tanah menuju ke udara. Kemudian kalau konveksi itu melalui fluida atau cairan. Jadi dari udara naik ke atas yang tekanannya lebih rendah ya. Jadi udara naik itu namanya konveksi. Pelepasan kalornya di atas ya, Jadi antar fluida itu namanya konveksi.
Nah, ini 3 macam perpindahan kalor ini yang akan mempengaruhi panas dalam ruangan, terutama radiasi dan konduksi. Nah, ini proses radiasi dan radiasi, konduksi, dan konveksi dalam kehidupan sehari-hari itu seperti ini. Jadi ada perpindahan gelombang elektromagnetik dari kompor ke panci. Ini kompornya ya, kompornya ini pancinya. Kemudian konduksi ini perpindahan kalor dari benda padat melalui benda padat. Jadi melalui ini gagang pancinya. Kemudian konveksi ini perpindahan kalor melalui cairan atau fluida. Jadi dia berpindah melalui air dalam hal ini. Nah, ini penerapannya banyak sekali ya, aplikasinya. Jadi nggak hanya pada waktu kita memasak aja, tetapi pada waktu kita diam di dalam ruangan itu juga ada proses radiasi, konduksi, dan konveksi. Nah, ini konduksi itu adalah perpindahan kalor melalui zat padat. Zat padat ini macam-macam bentuknya. Nah, ini ada yang namanya konduktor dan ada yang namanya isolator. Jadi kalau konduktor itu kemampuan material tersebut untuk memindahkan atau menyalurkan panas. Jadi kalau konduktor itu yang bisa menghantarkan panas. Kalau isolator itu sifatnya meredam panas. Jadi dia tidak, kalau kita melakukan perpindahan kalor pada material yang sifatnya isolator, itu kita tidak akan merasakan panas dari si kalor tersebut ya. Jadi kalau misalnya konduktor itu tadi contohnya adalah besi, metal, kemudian aluminium. Sedangkan kalau isolator itu tidak bisa menghantarkan panas, contohnya adalah kayu, terus bambu tadi ya. Jadi konduktor itu adalah material yang sifatnya bagus untuk menghantarkan panas, sedangkan kalau isolator itu tidak bisa menghantarkan panas dengan baik. Jadi makanya kalau kita pakai panci atau mungkin wajan atau mungkin peralatan memasak, rata-rata gagang yang dipakai, pegangan yang dipakai itu dari bahan-bahan yang sifatnya isolator. Contohnya itu adalah kayu atau mungkin plastik ya. Kalau pakai yang, kan suka ada wajan yang dia memang pegangannya dari metal juga ya. Jadi itu lebih menghantarkan panas. Jadi kalau kita pegang pada waktu kita memasak, akan terasa panas, beda dengan kalau misalnya pegangannya itu kayu. Nah, ini adalah rumus dari perpindahan kalor yang sifatnya konduksi. Jadi ini H itu adalah kalor yang merambat persatuan waktu, jadi kecepatan kalor ya. Kecepatan perpindahan kalor itu adalah Q per T. Q-nya adalah kalornya, kemudian T-nya itu adalah waktu. Nah, Q itu sendiri adalah, Q per T itu sendiri juga bisa didefinisikan sebagai K kali A kali delta T per L. K-nya itu adalah koefisien konduktivitas termal, kemudian A-nya itu adalah luas penampang biasanya. Delta T-nya itu adalah perubahan suhu dan L itu adalah panjang dari penghantar panasnya.
Nah, Q ini sendiri sehingga bisa didefinisikan sebagai K kali A kali T kali delta T per L. Jadi ini kan tadi KA delta T per L itu adalah H. Jadi Q itu adalah H kali T. Jadi kecepatan kalor yang merambat per satuan waktu dikalikan dengan berapa lamanya dia merambat. Kemudian bisa dibandingkan antara Q dengan T. Jadi ini H1, ini H2. Ini untuk mencari mungkin luas penampang atau panjang atau mungkin perubahan suhunya. Sedangkan konveksi itu adalah perpindahan kalor dari satu bagian fluida ke bagian fluida oleh pergerakan fluida itu sendiri. Jadi fluida itu semacam apa ya, cairan ya. Jadi fluida itu bisa berupa angin, bisa berupa air. Jadi fluida itu adalah zat alir, jadi sesuatu yang bergerak. Bisa wujudnya gas, bisa wujudnya cairan. Kalau gas itu ya angin, kalau cairan itu contohnya adalah air. Kemudian ada dua jenis konveksi, yaitu konveksi alamiah sama konveksi paksa. Kalau yang konveksi alamiah ini terjadi akibat perbedaan massa jenisnya. Jadi dari dingin ke panas, misalnya ini perpindahan angin ya, masuk ke dalam bangunan lewat cross ventilation, dari udara yang dingin dibuang menjadi udara panas. Nah, kalau konveksi paksa ini fluidanya memang dipaksa untuk atau diarahkan ke tujuannya melalui sebuah peniup atau pompa. Jadi kalau yang alamiah itu dibiarkan sendiri, maksudnya tanpa adanya pompa atau blower. Jadi sesuai dengan perbedaan massa jenisnya. Kalau konveksi paksa itu dengan menggunakan pompa. Jadi ini kan kalau ini yang alami ini dia hanya menggunakan ventilasi jendela saja. Kalau yang paksa itu dengan menggunakan exhaust fan. Jadi dia dipaksa masuk ke dalam blowernya, kemudian dikeluarin udara panasnya lewat blower tersebut. Ini yang alami, ini yang buatan. Jadi sifatnya kayak AC gitu ya. Kemudian ini adalah rumus perpindahan kalor untuk konveksi. Rumusnya sama ya dengan yang tadi itu yang konduksi. H sama dengan Q per T. Sedangkan H sendiri itu adalah H kecil kali A kali delta T pangkat 4. Jadi ini rumusnya hampir sama, cuman berbeda sedikit. Nah, kalau radiasi itu perpindahan energi kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Jadi jadi misalnya kalau kita memanaskan kompor atau mungkin dari matahari, itu yang dipancarkan adalah gelombang elektromagnetiknya. Jadi yang dipindahkan itu adalah gelombang elektromagnetiknya. Itu yang disebut dengan radiasi. Nah, berdasarkan hukum Stephen Boltzmann, berbunyi energi yang dipancarkan oleh suhu permukaan atau A
akan sebanding dengan 4 suhu mutlak permukaan tersebut. Jadi ini T pangkat 4. Ini rumus atau rumus yang dicetuskan oleh Stephen Boltzmann. Sebenarnya hampir sama dengan yang tadi itu ya, yang konveksi rumusnya. Nah, ini jadi yang dipancarkan oleh matahari ini adalah gelombang elektromagnetik. Ini oleh panas api unggun juga sama. Jadi ini H sama dengan K kali A kali delta T per delta X. Kalau ini ternyata dalam tubuh manusia itu sendiri juga ada pertukaran panas. Jadi kalau tadi kita bicara pertukaran panas dalam suatu bangunan, tadi kan ada yang konduksi, adanya radiasi, kemudian tadi adanya perpindahan kalor dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Tadi yang lewat angin tadi ya, itu pelepasan panasnya. Nah, di dalam tubuh manusia itu sendiri juga ada pertukaran panas. Jadi lewat metabolisme. Jadi di dalam tubuhnya itu pertukaran panasnya lewat metabolisme. Jadi ini ada radiasi matahari yang masuk ke dalam yang mengenai tubuh manusia, kemudian nanti terjadi konduksi dari benda padat kepada tubuh manusia, misalnya dari kursi, misalnya dari tembok. Jadi radiasinya ini mengenai tembok, mengenai kursi, mengenai meja. Nah, nanti ada perpindahan dari barang-barang tersebut ke tubuh manusia. Nah, nanti ada metabolisme, diolah dulu dalam tubuh manusia, kemudian diuapkan. Ada yang diuapkan, ada yang ini transpirasi. Nah, kemudian terjadilah pelepasan panas yang berupa konveksi. Jadi konduksi masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian terjadi pelepasan panas ke udara. Jadi dari sini perpindahan panasnya itu lewat konveksi. Nah, pertukaran panas pada tubuh manusia atau perception of heat dikenal dengan psikotermis, itu adalah reaksi tubuh dalam menerima atau melepas panas. Jadi dia bisa melepas atau menerima panas melalui saraf kulit raba, kemudian lewat rasa panas, lewat rasa sakit. Nah, terus metabolisme ini adalah produksi panas dari kalori. Jadi produksi panas dari metabolisme otot ini akan tergantung pada aktivitas manusianya itu sendiri. Nah, pertukaran panas ini akan dibuang melalui keringat atau lewat pernafasan. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada metabolisme untuk pertukaran panas. Sehingga nanti akan dibuang, misalnya kayak radiasi gitu, dibuang melalui keringat. Kemudian misalnya kayak konveksi tadi dibuang melalui pernafasan. Nah, di dalam tubuh manusia itu sendiri ada keseimbangan panas. Nah, itu akan diinput oleh dasar dan otot, kemudian kontak dengan benda hangat.
Kalau metabolisme itu melalui dasar dan otot. Kemudian kalau konduksi lewat kontak dengan benda hangat. Jadi si benda hangatnya masuk, kita pegang kan, otomatis terjadi perpindahan panas dari benda tersebut ke dalam tubuh kita. Kemudian konveksi jika udara lebih hangat dari tubuh. Jadi bagaimana tubuh itu melepaskan panas ke udara di sekitarnya. Kemudian kalau dari matahari ya dari kalau radiasi berarti dari matahari atau dari udara panas. Nah, ini ada input-input ke dalam tubuh manusia. Nah, nanti outputnya itu adalah kalau konduksi itu dengan kontak dengan benda dingin. Jadi misalnya tubuh kita kemudian kontak dengan benda dingin, maka akan terjadi perpindahan kalor dari tubuh kita ke dalam ke benda tersebut. Kemudian konveksi jika udara lebih dingin dari tubuh. Jadi tubuh kita yang lebih panas, tubuh kita lebih panas, sehingga udara itu akan dikeluarkan keluar tubuh. Kemudian kalau radiasi ke lingkungan atau benda dingin. Kalau evaporasi itu mengeluarkan dari tubuh kita hasil dari metabolisme tersebut gitu. Itu berupa keringat atau bisa berupa penguapan yang transpirasi. Nah, suhu lingkungan panas atau dingin itu akan mempengaruhi tubuh dan mempengaruhi kenyamanan tubuh manusia. Inilah yang akan merespon panas dalam ruangan. Jadi bagaimana kita merespon panas yang ada di dalam ruangan itu melalui tubuh kita. Nah, sehingga akan menimbulkan indikasi itu apakah ruangan tersebut nyaman atau enggak. Jadi kenyamanan suatu ruangan itu akan dipengaruhi oleh persepsi atau reaksi tubuh kita dalam menghadapi atau merespon panas dalam ruangan tersebut. Jadi ini kenyamanan termal, ini banyak sebabnya ya, antara lain adalah radiasi, kemudian suhu udara kering, kelembapan relatif, pergerakan atau sirkulasi udara, kemudian bisa juga terjadi lewat aktivitas kita, aktivitas manusia. Nah, ini beberapa poin dalam proses kenyamanan termal, yaitu ada kelembapan relatif, kelembapan relatif ada hiperpireksia dan hipertermia. Kan efek dari kelembapan relatif ini adalah dua ini. Hiperpireksia jika suhu tubuh kita mencapai 41,5 derajat Celcius. Sedangkan kalau hipertermia itu apabila tubuh kita mencapai 38 derajat Celcius. Jadi suhu tubuhnya ini panas ya, efek dari kelembapan relatifnya dalam suatu ruangan itu bisa menyebabkan ini. Jadi tubuh kita demam sampai 38 sampai 41. Kemudian kalau dalam satu ruangan tersebut kelembapannya rendah, maka kulit akan terasa kering atau iritasi. Sedangkan kalau kelembapannya tinggi, maka kulit akan terasa lengket atau basah. Jadi ini kalau panas, kulit kita akan merasa lengket atau basah. Nah, apakah efek kelembapan pada bangunan? Jadi kalau itu tadi adalah
efek kelembapan dalam tubuh manusia. Kalau pada bangunan itu sendiri itu rata-rata adalah kalau kelembapannya lumayan tinggi bisa menimbulkan jamur atau korosi. Jadi kalau ruangan kita cukup lembab maka akan timbullah jamur atau mungkin kalau ada bahan-bahan yang sifatnya besi atau komputer kayak gitu bisa menimbulkan korosi atau karat. Kemudian efek pergerakan udara itu antara lain adalah adanya perpindahan panas. Jadi perpindahan panas yang tadi itu sifatnya konveksi lewat cairan atau zat alir. Nah, ini pergerakan udara ini akan sifatnya mengalihkan kelembapan. Jadi dengan udara yang bergerak itu kelembapan di dalam ruangan itu akan berkurang. Jadi makanya kalau kita tidak punya ventilasi, biasanya kita pakai ventilasi buatan supaya ruangan tersebut tidak lembab. Kemudian mempercepat evaporasi selain itu. Jadi efek pergerakan udara selain itu adalah mempercepat evaporasi. Evaporasi itu adalah penguapan ya. Jadi udara di dalam ruangan akan lebih cepat menguap keluar. Sehingga panas yang terasa di dalamnya itu tidak terasa. Kemudian apabila kecepatan udaranya, ini ada beberapa kriteria ya. Kecepatan udara yang kita merasa nyaman dan tidak nyaman. Jadi kalau kecepatan udaranya rendah, misalnya 0,25 sampai 0,50 meter per second, itu maka udara tersebut tidak terasa. Jadi ya kayak nggak ada udara aja, diem udaranya. Nggak ada angin, nggak ada kesejukan kayak gitu ya. Kemudian kalau antara 0,5 sampai 1 itu terasa nyaman. Jadi kita akan merasa nyaman pada saat pergerakan udara itu antara 0,5 sampai 1 meter per second. Kemudian kalau sudah di atas 1, antara 1 sampai 1,5, maka mulai ada gangguan kenyamanan. Sedangkan kalau 1,5 lebih itu akan mengganggu kenyamanan. Jadi misalnya terlalu dingin atau mungkin terlalu cepat anginnya, jadi bisa menyebabkan misalnya kayak masuk angin, kembung, dan lain-lain. Jadi itu kita akan merasakan gangguan kenyamanan. Kemudian efek radiasi dalam ruangan itu adalah ada yang ultraviolet, ada yang inframerah. Kalau yang ultraviolet itu lebih bermanfaat ya daripada inframerah. Nah, manfaatnya itu di pagi hari. Jadi sebagai penerangan, selain itu untuk kesehatan kita. Sumber vitamin D ya. Kalau matahari pagi itu jadi sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Sedangkan kalau inframerah ini adalah penyebab panas. Jadi penyebab panasnya ini timbul pada saat misalnya sore hari gitu, pada saat matahari mau terbenam itu biasanya sinar yang dipancarkan oleh matahari itu lebih banyak memancarkan inframerah sehingga dia menyebabkan panas dalam ruangan. Kemudian ada faktor subjektif. Faktor subjektif ini adanya aklimatisasi. Jadi efek dari
perpindahan kalor itu yang sifatnya subjektif. Subjektif itu adalah menyangkut kepada orang tersebut. Jadi apa aktivitas orang tersebut. Ini akan dipengaruhi oleh aklimatisasi. Aklimatisasi itu adalah proses penyesuaian diri dari pengguna tersebut. Kemudian ini akan dipengaruhi juga oleh usia, bentuk badannya seperti apa, berat badannya, terus kondisi kesehatan, aktivitas, makanan dan minuman, serta cara dan jenis pakaian. Nah, kalau tadi kita bicara mengenai panas dalam bangunan dan juga efek-efeknya. Nah, sekarang selain panas itu juga ada polusi udara di dalam suatu bangunan. Polusi udara ini bisa ditimbulkan oleh aktivitas di sekeliling kita atau mungkin juga bisa ditimbulkan di dalam ruangan itu sendiri. Tapi lebih banyak ditimbulkan oleh aktivitas di sekitar kita. Karena dia polusi, maka sifatnya udara tersebut adalah udara yang tidak kita inginkan, alias yang bisa menyebabkan dampak-dampak negatif tertentu. Nah, kalau terjadi indoor air pollution, maka itu akan mempengaruhi kenyamanan dalam suatu ruangan ya. Jadi bagaimana ruangan tersebut itu bisa nyaman tanpa adanya polusi udara. Jadi 50% polusi itu akan terjadi di dalam ruangan daripada di luar ruangan. Kenapa? Karena kalau di dalam ruangan itu sifatnya kan dia ada batasan ya, ada batasan tembok atau mungkin ada batasan sekat atau atap dan lain-lain sehingga lebih terperangkap di dalamnya. Kalau di luar ruangan akan terjadi penyebaran sehingga polusi tersebut tidak akan terasa. Ini 10 menit lagi akan berhenti, jadi nanti saya add lagi lewat link baru ya. Nanti kalau mau ini bilang di grup kalau berhenti. Nah, ini 50% polutan itu akan terjadi di dalam daripada di luar. Kemudian 81%-nya akan terkena jadi 80% dari individual atau orang-orang yang ada di dalam ruangan tersebut lebih beresiko mengenai pernafasan atau mungkin permasalahan kulit ya, terkait dengan adanya polusi udara ini. Jadi dengan adanya indoor air pollution ini, maka 80% dari pengguna bangunan tersebut akan lebih beresiko terkena penyakit pernafasan atau permasalahan kulit. Hal ini dikarenakan adanya polusi udara yang cukup buruk di dalam bangunan. Nah, 58% orang juga ini experience mold dan kondensasi di dalam rumah. Jadi ada efek kondensasi di dalam rumahnya. Jadi si polusi itu akan
mengalir melalui udara di dalam ruangan tersebut. Kalau udaranya itu bersih, otomatis kan itu akan baik dalam tubuh kita. Tapi kalau udaranya kotor, tentu akan banyak berdampak kepada tubuh kita. Nah, 90% dari waktu kita untuk bernafas di dalam di dalam ruangan itu, jadi dengan adanya indoor air pollution itu akan mempengaruhi 90% pernafasan kita di dalam ruangan tersebut. Jadi kalau udaranya tidak bagus, otomatis pernafasan kita pun juga akan tidak bagus. Nah, kemudian 900 different chemical, particulate, dan biological material can affect our health. Jadi dengan adanya 900 partikel-partikel yang buruk tersebut tentu akan berpengaruh pada kesehatan kita. Nah, ini ada beberapa sumber dari polusi udara yang ada di dalam ruangan, yaitu berupa debu, gas berbahaya atau kuman-kuman yang berterbangan. Kemudian ada gas atau bau lain yang meskipun tidak membahayakan namun membuat tidak enak. Contohnya adalah bau keringat, bau dapur, bau WC, dan lain sebagainya. Jadi adanya debu-debu dari luar ruangan yang masuk ke dalam, kemudian adanya gas-gas lain yang menimbulkan bau-bau yang tidak enak. Terus CO yang diproduksi dari pembakaran yang tidak sempurna, misalnya dari kompor atau lampu minyak tanah, atau mungkin dari pembakaran sampah dan lain-lain. Terus gas CO2 sendiri yang kita keluarkan dari pernafasan ya. Jadi ada beberapa sumber polusi udara di dalam bangunan. Nah, ini jadi di dalam ruangan tersebut ini ada beberapa, misalnya kayak rokok, kemudian ini dari bau di toilet yang masuk ke kamar, kemungkinan, kemudian dari misalnya sampah, dari pembakaran api unggun, atau mungkin kalor-kalor yang dikeluarkan oleh manusia itu sendiri, atau mungkin furnitur atau makhluk hidup yang ada di dalam ruangan tersebut. Nah, tentunya polusi itu akan mempengaruhi kualitas udara di dalam ruangan itu sendiri. Jadi karena kita 90% hidupnya itu lebih banyak dihabiskan di indoor, maka kita perlu adanya air quality yang bagus. Nah, ini 2-5 kali polusi itu terjadi di indoor daripada outdoor. Jadi penyebabnya itu bisa airborne particle dari diesel, exhaust, dust, smoke, atau other source. Kemudian bisa dari indoor formaldehyde, misalnya dari bangunan, material-material bangunan, kemudian dari furnitur itu sendiri, terus pada saat kita memasak atau pada saat merokok. Kemudian dari bau atau gas seperti cat warna, kemudian atau cat dinding, kemudian bau dari pada saat kita memasak atau mungkin pada saat merokok. Terus bisa juga dari ozon. Jadi dari
udara luar yang masuk ke dalam bangunan kita sehingga mencemari ruang-ruang di dalam bangunan. Kemudian dari carbon dioxide from people exhaling and cooking. Nah, ini ada beberapa cara untuk mengurangi kontaminasi dan mikrobakterial di dalam udara, jumlah mikrobakterial ya. Nah, ada beberapa cara untuk membuat udara di dalam ruangan itu bersih. Contohnya dengan mengontrol humidity atau kelembapan. Jadi kita harus membuat ruangan tersebut mempunyai kelembapan yang normal, enggak kering dan juga tidak basah. Nah ini karena kalau kering atau basah itu akan memicu dari pertumbuhan bakteri. 30-60% based on odor, condition, and temperature. Jadi kelembapan di dalam ruangan itu 30-60%-nya itu akan tergantung pada kondisi luar ruangan atau temperatur luar. Kemudian kontrol air purity. Kemurnian udara, mengontrol kemurnian udara di dalam ruangan tersebut. Hal ini untuk pertumbuhan bakteri dan virus. Jadi bakteri dan virus ini adalah penyebab dari ininya ya, miskinnya udara di dalam ruangan. Jadi kotornya udara di dalam ruangan itu disebabkan oleh bakteri dan virus. Oleh karena itu kita harus mengontrol kemurnian atau kebersihan dari udara tersebut. Selain itu juga mengontrol air freshness, jadi kesegaran udaranya. Misalnya dengan memerangkap bakterial tersebut di udara. Mungkin dengan cara penambahan tanaman kayak gitu juga bisa mengontrol kesegaran udara di dalam ruangan tersebut ya. Jadi yang ada tuh Larasa TV, terus siapa lagi? Maulida tadi ada nggak, hadir nggak? Aswentania, Terinza belum? Safa? Hadir, Bu. Berarti yang belum Rafliandi, Maulida, sama Terinza dan Aswen ya. Yang lainnya tolong suruh masuk lagi aja. Nah ini ada standar kebutuhan udara bersih per menit per orang. Jadi volume udara yang dibutuhkan per menit per orang. Ini disesuaikan dengan fungsi ruangan tersebut. Misalnya kantor kecil, ada kantor besar, kemudian kamar mandi, toko kecil, restoran besar, restoran kecil. Nah, ini setiap ruang pada rumah tinggal berdasarkan SNI Departemen PU itu harus memiliki bukaan minimal 20% dari luas lantainya. Sedangkan ventilasi minimal 5% dari luas lantai. Jadi kalau misalnya luas lantainya itu 100 meter persegi, maka luas bukaannya minimal 20 meter persegi.
atau ventilasinya minimal 5% dari 100, jadi 5 meter persegi ya. Jadi ini harus harus memperhatikan standar ini untuk penyediaan kebutuhan udara bersih dalam ruangan tersebut. Nah, ini ada beberapa cara mengurangi panas dan meningkatkan sirkulasi udara bersih di dalam ruangan. Beberapa caranya itu adalah salah satu pasti sudah tahu ya, ini adalah ventilasi silang. Jadi ventilasi silang ini kalau bisa harus selalu diterapkan pada setiap ruangan yang kita desain. Jadi ini untuk pergerakan udara alaminya. Idealnya setiap ruangan memiliki satu sisi yang berhadapan dengan ruang luar sehingga terjadi pertukaran dengan udara luar. Jadi kalau misalnya kita punya ruangan, maka setidaknya misalnya bagian kiri atau kanan itu punya jendela yang mengarah keluar. Jadi udah di luar udah bersentuhan dengan udara luar. Jadi tidak di dalam ruangan itu lagi ya. Itu layout yang paling bagus. Jadi bukan di dalam bangunan. Nah, penempatan furnitur harus diupayakan agar tidak menghalangi kelancaran pergerakan udara dari dalam keluar ruangan atau sebaliknya. Jadi jangan sampai ada lemari atau mungkin ornamen interior yang menghalangi ventilasi atau pergerakan udara dari dalam keluar atau luar ke dalam. Nah, ini adalah cara untuk mengurangi panas. Jadi supaya di dalam ruangan tersebut itu ada pertukaran udaranya. Karena kalau nggak ada pertukaran udara ya yang terjadi itu adalah panas dalam ruangan itu. Nah, ini ada prinsip dasar dari ventilasi silang. Prinsip dasar dari ventilasi silang menempatkan dua lubang ventilasi atau lebih pada dua sisi ruang yang saling berhadapan atau berseberangan. Jadi kalau ada dua sisi bangunan yang saling berhadapan, maka sebaiknya kita tempatkan jendela di situ. Supaya terjadi pertukaran udara antara sisi kanan ke sisi kirinya. Perbedaan tekanan udara antara ruang luar dengan ruang dalam akan memungkinkan terjadinya aliran udara dari luar ke dalam dan sebaliknya secara terus-menerus. Nah, posisi berhadapan itu tidak selalu harus lurus ya, atau tepat tegak lurus, tetapi bisa sedikit agak menyerong agar udara dapat bergerak merata di dalam ruangan. Nih, jadi dia lebih kalau ada yang berhadapan, udara akan bergerak dengan sempurna. Kemudian kalau ada di atap atau plafon, jadi atap atau plafon itu juga menyimpan panas. Nah, sirkulasi udara dapat dipengaruhi oleh ketinggian plafon. Jarak antara atap dan plafon menentukan suhu di dalam ruangan. Semakin pendek jarak dari plafon ke lantai, maka potensi ruang panas itu akan semakin besar. Jadi kalau kita punya ruangan, jarak dari lantai kita ke plafon itu kecil, misalnya 2,7 atau mungkin 3 itu,
maka potensi panasnya itu akan lebih besar daripada kalau kita punya ruangan yang jarak ke plafonnya itu misalnya 3,5 atau 4 gitu. Karenanya itu bikinlah plafon dengan ketinggian yang memadai. Jadi jangan terlalu rendah, misalnya 2,5 atau mungkin 2 gitu. Karena itu akan membuat udara di dalamnya itu semakin panas. Nah, antara plafon sampai penutup atap itu adalah cara bangunan tersebut untuk memerangkap radiasi panas yang ditimbulkan oleh matahari. Jadi fungsi plafon itu adalah itu. Nah, ini ada beberapa aliran air yang aliran udara yang melewati plafon. Ini kalau plafonnya ada lubang-lubang angin, maka dia akan keluar lewat lubang-lubang tersebut. Nah, ini ada interior modification. Jadi kalau misalnya ada ruangan yang beratap seperti ini, yang segitiga atau dome kayak gini, si udara panas ini akan terperangkap di dalam sini. Nah, makanya kita pakai plafon untuk mengurangi radiasi dari matahari sampai ke dalam bangunan secara langsung. Jadi dia diperangkap dulu di dalam plafon sehingga udara panasnya itu tidak akan sampai ke bawah. Nah, ini jadi kalau ada sopi-sopi ya di atas atap, alirannya seperti ini. Nah, ini udara-udara yang tidak terkena aliran atau pergerakan udara ini dia akan bergerak di dalam si ruangan tersebut. Jadi adanya turbulensi di sini. Nah, ini ada menara angin atau wind tower ya. Jadi ini ada bangunan-bangunan yang dia memang sengaja pada bagian tertentu itu atapnya ditinggiin. Atapnya ditinggiin, kemudian dikasih bukaan di sisi kiri kanannya untuk tempat masuk angin ke dalam bangunan tersebut. Jadi sebagai penangkap angin. Ini angin jadi dibawa ke sini. Ini adalah penangkap anginnya, dibawa ke sini sehingga dia masuk ke dalam ruangan. Kemudian dibuang lagi lewat menara angin yang lain. Jadi harus ada ininya ya, pertukarannya. Kalau enggak udara ini hanya akan terperangkap di sini aja. Jadi udara panas dalam bangunan akan terbuang melalui lubang-lubang angin yang ada di bagian atap. Kemudian efek cerobong asap ini dapat membuang udara dari dalam bangunan dengan aksi konveksi alami. Nah, terus kecepatan udara akan meningkat secara cepat di atas ketinggian bagian dasarnya. Dengan demikian, tekanan pada hubungan atap akan lebih rendah dibandingkan tekanan pada dasar jendela. Nah, ini contoh dari menara angin. Ini pasti udah tahu ya kalian di Gedung Sate. Kemudian ini di mana ini? Lawang Sewu kalau nggak salah. Nah, ini fungsinya adalah untuk penangkap angin supaya udara yang di bawahnya itu lebih segar. Nah, ini ada sistem hybrid. Sistem hybrid ini maksudnya adalah sistem yang menggabungkan antara pergerakan udara yang alami dengan pergerakan udara yang buatan di dalam suatu ruangan. Nah, yang alaminya itu lewat ventilasi-ventilasi seperti ini, jalusi-jalusi, kemudian kalau yang buatannya itu lewat ceiling fan atau kipas angin.
Jadi dibantu oleh kipas angin supaya pergerakan udara di dalamnya ini menjadi sempurna. Nah, cara untuk meningkatkan kualitas udara di dalam bangunan itu bisa melalui penataan ruang yang tepat. Jadi bagaimana layouting ruang yang kita bikin supaya udara tersebut tetap mengalir secara sempurna. Jadi kita harus bisa melayout ruangan tersebut sehingga dia tidak terasa panas. Nah, itulah nanti yang akan diterapkan di tugas besar ya. Jadi bagaimana kalian bisa melayout dari ruangan tersebut atau merelayout dari ruangan tersebut supaya yang tadinya ruangannya itu bisa timbul polusi atau mungkin bisa terjadi panas di dalam ruangan, maka itu bisa dikurangin gitu. Jadi rancangan yang barunya itu harus bisa mewujudkan kualitas udara yang baik di dalam bangunan itu sendiri. Terus cara lainnya adalah memakai bahan bangunan dan perabot yang tidak mengandung bahan kimia. Terus memastikan tidak ada jamur pada elemen bangunan dan perabot akibat kelembapan. Jadi kelembapannya diatur supaya tidak terjadi jamur atau bakteri di dalam ruangan tersebut. Terus memperbanyak tanaman hijau. Jadi tanaman hijaunya bisa di dalam maupun bisa di luar ruangan ya, sebagai cara untuk menyerap udara-udara yang tidak baik. Terus membatasi merokok di dalam ruangan. Memakai konsep secondary skin pada fasad untuk meredam panas matahari. Jadi untuk meredam panas dalam ruangan tersebut kita bisa memakai fasad lagi. Jadi kalau kita fasadnya misalnya hanya berupa jendela biasa, mungkin bisa ditambahkan sirip-sirip untuk untuk mengalihkan panas di dalam ruangan tersebut. Atau mungkin kalau misalnya ruangan kita tadinya jendelanya cukup terbuka, maka bisa ditambahkan jalusi-jalusi atau rooster yang bisa mengurangi radiasi matahari masuk ke dalam ruangan. Kemudian menyediakan lahan terbuka di dalam bangunan. Ini maksudnya adalah inner court yang ada di dalam bangunan sehingga bisa membantu untuk mewujudkan kualitas udara yang lebih bagus di dalam ruangan tersebut. Terus menggunakan insulator panas di bawah material atap. Fungsinya adalah mengurangi suhu yang turun ke dalam ruangan kita. Suhu panas. Kemudian ini ada beberapa langkah praktis meningkatkan kualitas udara dalam ruang di masa pandemi. Contohnya itu adalah meningkatkan ventilasi, bagaimana kita membuat ventilasi silang, kemudian menambah vegetasi alami di sekitar bukaan. Jadi di sekitar bukaan itu ditanemin tanaman supaya menyejukkan udara, atau mungkin menggunakan kipas atau exhaust. Terus mengontrol sumber virus dan polutan, yaitu dengan menggunakan masker, mengatur waktu okupansi di dalam ruangan tersebut, jadi mengatur waktu penggunaan di dalam ruangan tersebut, serta kapasitas ya, misalnya 50% dari kapasitas normal gitu. Terus adanya jeda
Jadi setiap 2 jam minimal selama 15 menit untuk mengeluarkan udara kotor sepenuhnya dari ruangan dan menggantinya dengan udara bersih. Terus memonitor konsentrasi CO2. Penggunaan penyaring dan filter udara. Terus rekomendasi lainnya itu adalah menambah vegetasi alami di sekitar bukaan untuk menurunkan suhu mikro dan meredam kebisingan. Jadi angin mengalir dari udara yang bertekanan tinggi ke udara bertekanan rendah. Maka untuk memaksimalkan ventilasi silang ini, maka perbedaan tekanan ini dapat dimaksimalkan dengan menurunkan suhu mikro di salah satu sisi. Jadi salah satu cara untuk menurunkan suhu mikronya itu adalah dengan penambahan vegetasi sekitar bukaan. Jadi penanaman tanaman ya, misalnya tanaman bisa berupa pohon atau mungkin bisa berupa tanaman-tanaman lain yang ada di sekitar kita, sehingga panas yang akan masuk itu bisa diserap oleh tanaman tersebut terlebih dahulu. Jadi selain sebagai penyejuk, tanaman itu juga berfungsi sebagai penghasil oksigen, penyerap CO2, mengurangi kebisingan lalu lintas, kemudian penghalang debu dan polusi dari udara luar, serta sebagai fungsi biofilia. Nah, ini beberapa jenis tanaman yang mampu menyerap debu dan meredam kebisingan. Contohnya adalah beringin, srigading, kemudian pohon naga atau dragon tree, lili perdamaian, tanaman uyung, terus srigading. Lidah mertua juga termasuk ya. Jadi itu tadi beberapa hal mengenai panas dalam suatu ruangan dan polusi udara serta dampak-dampaknya dan cara mengatasinya. Nah, ini ada video tentang polusi dan jenis-jenis polusi dan cara mengatasinya. Aduh, sepertinya kalau kuliah aku harus mengungsi, banyak gangguan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Di video kali ini kita akan membahas tentang polusi. Seiring dengan perkembangan zaman, keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhannya menimbulkan berbagai permasalahan seperti polusi. Dewasa ini, tingkat polusi terjadi semakin meningkat. Adanya perluasan lahan dengan pembakaran hutan, industri yang menghasilkan limbah, dan semakin banyaknya kendaraan bermotor yang menghasilkan asap, menambah tingkat polusi pada bumi ini. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan polusi? Polusi sendiri memiliki pengertian pengotoran tentang air, udara, dan sebagainya. Ada banyak sekali polusi yang terjadi di bumi ini, mulai dari polusi udara, polusi air, hingga polusi tanah. Nah, untuk memahami tentang polusi lebih dalam lagi, mari kita simak video ini selengkapnya. Hai desainer, udah tahu Kohom belum? Buat kamu yang belum tahu, Kohom adalah platform desain 3D interior yang dapat diakses secara online melalui browser. Kamu dapat menciptakan desain interior dalam hitungan menit saja, membuat kabinet yang dapat disesuaikan, mengatur pencahayaan dengan mudah, dan menghasilkan gambar yang realistis dengan proses rendering yang cepat. Saat ini, kami memiliki lebih dari 1 juta pengguna di seluruh dunia.
pengertian polusi. Polusi adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, maupun materi ke dalam lingkungan sehingga menyebabkan lingkungan kurang atau tidak berfungsi sesuai peruntukannya. Nah, dalam pengertian lebih lengkap, polusi adalah perubahan yang kurang menguntungkan terhadap lingkungan yang disebabkan oleh hasil aktivitas manusia secara keseluruhan ataupun sebagian, melalui pengaruh langsung maupun tidak langsung dari perubahan dalam susunan kimia fisika, tingkat radiasi, pola energi, dan limbah dari organisme. Polusi dapat mengakibatkan perubahan unsur fisik, panas, biologis, dan kimiawi terhadap suatu lingkungan yang dapat menimbulkan bahaya atau potensi bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan makhluk hidup. Polusi dapat pula disebut sebagai pencemaran. Nah, zat yang menyebabkan polusi disebut sebagai polutan. Suatu zat dapat disebut polutan jika jumlahnya melebihi jumlah normal dan berada pada waktu yang tidak tepat atau berada di tempat yang tidak semestinya atau tidak tepat. Nah, sumber utama polusi dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah dari proses-proses alam, antara lain bencana alam seperti gunung meletus, ya, petir atau halilintar, dan pembusukan biologis. Sedangkan yang kedua adalah dari aktivitas atau kegiatan manusia. Nah, ada beberapa faktor penyebab terjadinya pencemaran sebagai hasil sampingan dari kegiatan manusia ini. Yang pertama adalah faktor industrialisasi. Nah, misalkan industrialisasi pertambangan, transportasi, penyulingan, dan pengolahan bahan hingga menghasilkan barang yang dapat digunakan dan pemanfaatan bahan bakar untuk menghasilkan suatu energi. Kegiatan industrialisasi ini tentu akan menghasilkan zat buangan atau limbah yang berpengaruh langsung sebagai sumber utama polusi. Nah, yang kedua adalah faktor urbanisasi. Dalam faktor urbanisasi ini terkait dengan pembukaan hutan untuk perkampungan, industri, sistem transportasi, serta penimbunan sisa-sisa buangan dan hasilnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kepadatan penduduk. Faktor kepadatan penduduk kaitannya dengan meningkatnya kebutuhan tempat tinggal ataupun perumahan, pangan, kebutuhan energi, dan barang-barang pendukung lainnya. Kemudian yang keempat adalah cara hidup. Faktor cara hidup ini terkait dengan penggunaan barang kebutuhan secara berlebihan sehingga terbuang percuma, serta tuntutan akan kemewahan yang menyebabkan pemborosan energi. Dan yang terakhir adalah faktor perkembangan ekonomi. Meningkatnya penggunaan bahan sumber daya, misalnya BBM, hasil hutan, serta sisa-sisa buangan sebagai hasil sampingan produksi barang-barang kepentingan dalam pabrik, dan meningkatnya bahan pencemar. Ada dua unsur yang menyebabkan terjadinya polusi, yaitu unsur kuantitatif dan unsur kualitatif. Unsur kuantitatif terdiri atas unsur-unsur yang secara ilmiah telah terdapat di dalam alam, tetapi jumlahnya bertambah sedemikian banyaknya sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Hal ini terjadi disebabkan oleh bencana alam, perbuatan manusia, dan lain sebagainya. Contoh unsur kuantitatif adalah karbon, nitrogen, dan fosfor. Nah, kemudian dari unsur kualitatif. Unsur kualitatif terdiri atas unsur-unsur yang terjadi diakibatkan oleh berlangsungnya persenyawaan yang dibuat secara sintetis. Contohnya adalah pestisida dan deterjen. Nah, dari sinilah kemudian terbentuk menjadi beberapa jenis polusi. Jenis polusi yang pertama adalah polusi udara. Polusi udara disebabkan oleh debu, partikel-partikel, asap pembakaran, asap rokok, dan gas. Polusi udara dapat menyebabkan berbagai macam penyakit pernapasan. Nah, kemudian yang kedua adalah polusi tanah. Polusi tanah umumnya disebabkan oleh pencemaran sampah rumah tangga. Selain itu, polusi tanah juga disebabkan oleh insektisida dan pestisida yang digunakan petani untuk membasmi hama tanaman. Kegiatan industri penambangan juga dapat merusak tanah. Kemudian yang ketiga adalah polusi air. Nah, polusi air ini terjadi jika sumber-sumber air seperti laut, danau, ataupun sungai telah tercemar sampah dan limbah berbahaya. Akibatnya,
air tidak lagi bisa digunakan. Polusi air banyak disebabkan oleh limbah industri dan rumah tangga yang dibuang ke sungai. Misalnya sampah organik, air deterjen, minyak bumi, pupuk buatan, dan pestisida. Limbah tersebut akan menyebabkan pencemaran air sehingga menimbulkan bau tak sedap dan menurunnya kadar oksigen air yang membahayakan kehidupan organisme air. Indikator air telah berpolusi adalah perubahan bau, warna, rasa, dan suhu. Kemudian, yang keempat adalah polusi suara. Polusi suara diakibatkan oleh adanya berbagai macam suara dalam berbagai kekuatan suara. Misalnya, suara bising kendaraan. Polusi suara dapat menyebabkan gangguan pada sistem pendengaran, gangguan psikologis, naiknya tekanan darah, dan gangguan kesehatan lainnya. Nah, itulah jenis-jenis polusi. Nah, kemudian selanjutnya ada sebuah kuis. Seekor elang tiba-tiba mati setelah memakan ular. Setelah diselidiki, ternyata ular telah memakan ikan dan ikan telah memakan tumbuhan air yang telah tercemar oleh limbah pestisida. Peristiwa ini menunjukkan rusaknya ekosistem akibat pencemaran apa? Coba tulis jawaban kalian pada kolom komentar di bawah ini. Sekian dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, ada lagi. Tadi tulis-tulis polusi. Sekarang dampak dan penanganannya. Assalamualaikum warahmatullahi Kedengaran wabarakatuh. suaranya? Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Di video kali ini kita masuk tentang polusi. Di bagian kedua ini kita akan membahas terkait dengan dampak polusi dan upaya penanganannya. Nah, kemarin kita sudah mengenal jenis-jenis polusi. Dari polusi udara, polusi tanah, polusi air, hingga polusi suara. Nah, lalu apa penyebab, dampak, dan bagaimana cara penanganannya? Simak video ini selengkapnya. Oke, yang pertama adalah polusi tanah. Polusi tanah atau pencemaran tanah merupakan pencemaran yang disebabkan oleh masuknya polutan yang berupa zat cair atau zat padat ke dalam tanah. Bahan cair yang berupa limbah rumah tangga, pertanian, dan industri ini akan meresap dan masuk ke dalam tanah. Penyebab dari polusi tanah yang pertama adalah sampah yang tidak diuraikan. Misalnya sampah plastik, kaca, dan kaleng. Kemudian yang kedua, penggunaan limbah pabrik berupa logam berat ataupun limbah nuklir. Dan yang ketiga adalah penggunaan pupuk pestisida kimia yang terlalu berlebihan. Dan yang keempat adalah aktivitas penambangan secara liar. Nah, pencemaran tanah yang disebabkan oleh sampah anorganik dan bahan kimia dapat merusak ekosistem dalam tanah dan menurunkan tingkat kesuburan tanah. Hal ini dikarenakan sampah anorganik seperti plastik, kaca, dan kaleng sulit untuk diuraikan oleh mikroorganisme di dalam tanah. Sedangkan bahan-bahan kimia akan meracuni dan mematikan mikroorganisme dan hewan-hewan yang ada di dalam tanah. Adapun pencemaran tanah yang disebabkan oleh aktivitas penambangan dapat mengakibatkan dampak negatif seperti terganggunya keseimbangan flora dan fauna yang ada di dalam tanah dan merusak ekosistem yang ada pada tanah. Nah, lalu apa saja upaya penanganannya? Upaya untuk menangani dampak polusi tanah yang pertama adalah mengurangi pemakaian plastik dan menggantinya dengan bahan yang lebih ramah lingkungan.
Kemudian yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, mendaur ulang bahan bekas. Yang keempat, mengurangi penggunaan pestisida dan deterjen. Dan yang kelima, membatasi usaha pertambangan. Nah, kemudian selanjutnya adalah polusi air. Polusi air atau pencemaran air adalah masuknya polutan ke dalam air atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Polusi air dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah limbah domestik atau limbah rumah tangga. Contohnya air sabun, deterjen, dan sampah dapur. Kemudian yang kedua ada limbah pertanian, contohnya pupuk dan pestisida kimia. Yang ketiga limbah industri, contohnya berupa logam berat. Dan yang keempat limbah minyak, contohnya adalah tumpahan minyak dan oli. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air, yang pertama adalah menurunnya kualitas air sehingga air tidak layak untuk dikonsumsi. Kemudian yang kedua, munculnya wabah penyakit karena air yang kotor seperti kolera, disentri, tifus, dan diare. Kemudian yang ketiga adalah blooming alga, yaitu meningkatnya populasi alga yang menghasilkan racun. Yang keempat, rusaknya ekosistem air. Dan yang terakhir, berkurangnya kadar oksigen yang terlalu di dalam air sehingga menyebabkan organisme lain yang berada di tempat tersebut mati karena kekurangan oksigen. Sedangkan untuk upaya mengatasi pencemaran air, yang pertama adalah dengan pengaturan pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan atau ekosistem. Nah, kemudian yang kedua, melarang pembuangan sampah ke sungai. Yang ketiga, menggunakan pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan. Yang keempat, mengurangi penggunaan deterjen berfosfat. Dan yang kelima, mulai membudayakan industri daur ulang. Nah, selanjutnya adalah polusi udara. Polusi udara atau pencemaran udara adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lainnya ke dalam lingkungan udara yang mengakibatkan menurunnya kualitas udara sehingga sampai batas tertentu mengganggu kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Penyebab pencemaran udara antara lain yang pertama adalah emisi kendaraan bermotor. Yang kedua, letusan gunung berapi yang menghasilkan asap sehingga mengganggu pernafasan. Kemudian yang ketiga, hasil pembakaran, asap-asap hasil pembakaran juga akan mengganggu. Dan yang keempat adalah limbah industri yang dibuang secara sembarangan. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara ini antara lain terganggunya kesehatan seperti batuk dan penyakit pernapasan. Yang kedua, rusaknya bangunan karena pelapukan, korosi atau karat pada logam, dan memudarnya warna cat. Nah, kemudian yang ketiga, terganggunya ekosistem. Dan yang keempat, efek rumah kaca yang dapat menaikkan suhu udara secara global, serta dapat mengubah pola iklim bumi dan mencairkan es di gunung. Hal ini sering disebut dengan pemanasan global atau global warming. Nah, kemudian, upaya untuk mengatasi pencemaran udara ini, yang pertama dengan membatasi penggunaan bahan bakar fosil, termasuk di dalamnya membatasi penggunaan kendaraan bermotor dan menghemat penggunaan listrik. Kemudian yang kedua, mewajibkan uji emisi bagi kendaraan bermotor. Yang ketiga, menempatkan kawasan industri jauh dari pemukiman. Yang keempat, melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Yang kelima, menggunakan sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan. Sedangkan yang keenam, melakukan 3R, reuse, reduce, dan recycle. Kemudian yang terakhir adalah polusi suara. Polusi suara atau pencemaran suara merupakan pencemaran yang disebabkan adanya suara bising secara terus-menerus dan suara-suara yang sangat keras yang memekakan telinga manusia. Penyebab dari pencemaran suara antara lain suara mesin, suara petir, dan aktivitas industri. Dan suara-suara apapun yang melebihi 70-85 desibel. Adapun dampak dari polusi suara ini, yang pertama adalah terganggunya kesehatan dan ketenangan. Kemudian yang kedua dapat mengakibatkan tuli, gangguan jiwa, penyakit jantung, dan stres. Nah, adapun upaya untuk mengatasi pencemaran suara antara lain yang pertama adalah menjauhkan sumber bunyi dari pemukiman. Misalnya dengan tidak membangun pabrik dan bandara di dekat pemukiman penduduk. Kemudian yang kedua, menggunakan alat elektronik dengan batas normal. Biasakan ketika melihat televisi ataupun mendengarkan radio dan speaker, menggunakan suara yang tidak terlalu keras. Nah, kemudian yang ketiga adalah menggunakan alat peredam suara. Alat peredam suara ini dapat menghambat perambatan suara di dalam ruangan
dengan menggunakan bahan seperti karpet. Kemudian bagi para pekerja pabrik yang berada di lingkungan pabrik dengan suara mesin yang keras, dapat menggunakan peredam suara di telinga untuk melemahkan kekuatan suara. Nah, demikianlah beberapa penyebab, dampak, dan upaya penanganan dalam mengatasi polusi. Baik itu polusi tanah, polusi air, polusi udara, dan polusi suara. Selanjutnya ada sebuah kuis. Nah, lihat gambar di samping ini. Di samping ini adalah gambar dari tanaman lidah mertua. Nah, coba kalian cari tahu apa kaitannya tanaman lidah mertua tersebut terhadap pencemaran atau polusi. Nah, tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba apa tadi yang tanaman lidah buaya fungsinya buat? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak tanaman lidah buaya fungsinya buat? Untuk menyerap karbon dioksida mungkin. Ya, jadi tanaman lidah buaya itu fungsinya adalah untuk penyerap polusi udara. Jadi dia membuat salah satu tanaman yang bisa membuat udara kita sekitar lebih bersih. Nah, ini ada penjelasan sendiri juga. Gabung dengan 27 juta trader yang memilih FBS. Mulai trading sekarang. Sibuk kerja akhir tahun, jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta Tablet. Lebih banyak waktu yang dihabiskan di rumah selama pandemi membuat orang menekuni hobi merawat tanaman hias. Hendy Tanuwiharja, warga Kota Bandung, mengaku sudah merawat tanaman hias sejak akhir 2019. Namun selama pandemi, Hendy lebih intens menyalurkan hobinya ini. Selain tanaman yang sedang trendy seperti Monstera dan Aglonema, Hendy juga memelihara tanaman yang memelihara kemampuan sebagai air purifier atau penyerap polutan. Contohnya jenis sirih-sirihan, lidah mertua, palem, lidah buaya, hingga jenis tanaman paku-pakuan. Perawatan jenis-jenis tanaman ini relatif mudah. Tanaman sirih-sirihan hanya perlu disiram sehari sekali pada pagi atau sore. Sementara jenis lidah mertua, lidah buaya, dan paku-pakuan sebaiknya tidak terkena sinar matahari langsung. Tapi memang kerasa sih kalau kita punya tanaman kayak gini, udara di rumah pun lebih sejuk ya, apalagi kalau datang hujan kan kita bisa bau tanah yang kadang-kadang orang sebut gitu kan ya, kecium nih mau hujan, lembabnya. Jadi memang ada. Menurut dosen Departemen Biologi Universitas Padjadjaran, Budi Irawan, secara umum tanaman memiliki fungsi utama sebagai penghasil oksigen dan penyerap karbon dioksida melalui proses fotosintesis. Bagian tanaman memang memiliki kemampuan selain berfotosintesis, yaitu menyerap polutan. Menurut Budi, kandungan pregnan glikosid pada tanaman berfungsi untuk reduksi dan menyerap polutan seperti debu, asam, asap rokok, dan logam yang dihasilkan oleh asap kendaraan bermotor. Akan tetapi, agar tanaman tersebut bisa menyerap polutan secara efektif, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menyimpan tanaman di dalam ruangan. Memang kalau di dalam ruangan yang sinar mataharinya agak kurang, itu ada saatnya tanaman tersebut harus dikeluarkan dari ruangan agar proses fotosintesisnya bisa berjalan ya. Tapi ada kelompok tanaman-tanaman sukulen ya yang berdaun tebal, itu juga proses fotosintesisnya mekanismenya agak sedikit berbeda karena kalau cahaya terlalu terang juga dia akan menutup stomatanya ya. Menurut Budi, tanaman jenis sukulen atau berdaun tebal seperti lidah mertua, lidah buaya, sirih gading, dan paku-pakuan merupakan beberapa jenis tanaman yang bisa menyerap polutan. Bagi pemula yang berminat untuk merawat tanaman air purifier, bisa mencoba tanaman jenis sirih-sirihan dan lidah mertua. Selain mudah didapat, tanaman tersebut lebih tahan cuaca panas dan mudah perawatannya. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung.
Nah, jadi ada beberapa tanaman yang bisa kita gunakan untuk pembersih udara. Nah, itu tadi contohnya adalah tanaman-tanaman sukulen tadi ya. Nah, kira-kira ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Soalnya Zoom-nya mau ini 10 menit lagi. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin saya absen ulang lagi ya. Kalau ada pertanyaan silahkan mengajukan diri. Nah, Asventania ada, Baby ada, Terinza belum ada, Maulida, Rafliandi, nggak ada. Oke, nah kalau nggak ada, mungkin kalian bisa mengerjakan kuis. Ada kuis di pertemuan 12 ya. Bentar, saya buka dulu. Jadi ini ada kuis di pertemuan 14, soalnya ada 5. Mungkin bisa dikerjakan. Ibu, mohon maaf katanya Terin belum di-admit, Bu, dari tadi. Oh gitu? Iya. Silakan dikerjakan di pertemuan 14 ya. 5 menit. 5 menit mau 10 menit? 10 boleh, Bu. Ibu maaf Terin baru masuk tadi nggak di-let-in masuk. Oh ya maaf. Udah? Tadi berarti Terin udah dari tadi? Enggak? Iya dari tadi Bu, tapi yang pertama emang salah email, yang kedua baru pakai nama Terinza, mungkin karena nggak jelas nama emailnya jadi nggak dimasukin Bu. Oh iya kali. Tadi yang pagi-pagi namanya Nerapim, jadi mungkin nggak jelas Bu. Iya mungkin nggak tahu, tapi tadi kayaknya belum, nggak ada nama itu juga. Ya udah kalau misalnya udah masuk, bisa dikerjain kuisnya kayaknya. Nanti kalau misalnya Zoom Google Meet-nya mati, berarti ya udah aja ya.